Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita di Ramadan Asik. Dan seperti biasa pemirsa, insya Allah saya tidak sendiri di Ramadan Asik kali ini. Sekarang kita sudah bersama Ustaz Wendra. Apa kabar Ustaz Wendra? Alhamdulillah sehat Bang Reda. Insya Allah putih-putih nih melepak ya. Melepak. Nah, mudah-mudahan hatinya juga putih. Amin ya Allah, Insya Allah. Dan ada Ustaz Zini. Apa kabar Ustaz Zini? Alhamdulillah sehat Bang Reda. Bang Reda apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah kayak Pak RT ya. Iya. Ada batik, ada jasnya. Iya, Pak RT banget gitu. Oke, dan pemirsa, seperti biasa, kita di Ramadan Asik kali ini, insya Allah kita akan membahas yang pertama, info unik yang sudah disediakan ya. Ini info unik nih harus menjadi sebuah hikmah ya. Betul. Jangan sampai info-info unik nih yang udah dicari letih-letih ini tidak menjadi sebuah hikmah. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dari info unik ini bersama ustadz-ustadz kita pada hari ini. Ini judulnya adalah, ini salah satu pekerjaan tersulit di dunia. Tersulit ya? Ya, proses Fimoroska. Nah, yang secara kasar diterjemahkan sebagai pembekuan adalah pekerjaan yang melelahkan dan melelahkan yang memakan waktu berminggu-minggu di beberapa kondisi paling keras di dunia. Dengan suhu turun hingga minus 50 derajat Celcius, para pekerja mengkikis es yang membungkus kapal, mencari area yang perlu diperbaiki. Kapal-kapal tersebut berlabuh di pelabuhan Yakut di tepi Sungai Lena yang merupakan sumber kehidupan ekonomi Siberia pada musim panas. Selama bulan-bulan musim dingin, penduduk setempat di Yakutia, provinsi terbesar di Rusia berdasarkan luas daratan, menyebut Fimorozka sebagai salah satu pekerjaan tersulit di dunia. Namun para pekerja sendiri mengatakan bahwa ini semua hanyalah masalah perspektif. Ini tergantung sudut pandang ya. Sudut pandang ya. Bisa jadi yang menurut orang susah sebenarnya kalau dikerjakan tuh enak-enak aja gitu ya. Dan bisa jadi juga menurut orang yang katanya gampang, tapi ternyata setelah dikerjakan itu sulit. Semua tergantung perspektif. Ante Marun. Oke. Ustaz, ini gimana nih tanggapannya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi info uniknya apa tema judulnya tadi info uniknya tuh? Iya, apa pekerjaan paling sulit? Paling sulit di dunia ya. Iya. Sebenarnya pekerjaan tersulit di dunia tuh bukan yang tadi disebut Asik, apa tuh? Adalah menyalahkan diri sendiri. Catat, Ustaz Zidni. Quotes-nya Ustaz Zidni. Tag Instagram Ustaz Zidni dan tag Instagram TVRI Kalimantan Barat. Pekerjaan tersulit adalah menyalahkan diri sendiri. Pekerjaan termudah menyalahkan orang lain. Cocok orang dah. Nah, itu soalnya udah sering biar keren ya. Oke, lanjut Ustaz Zidni. Jadi memang kita kan ingin mengambil hikmah ya daripada info unik tadi. Luar biasa dia ada orang yang kerja mati-matian ya kan di mumbung es ya. Es yang mengkikis kapal kan. Mengkikis kapal, memperbaiki. Mana nih yang rusak nih? Kalau kita tuh bersihkan kulkas lah. Akhirnya rusak ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, rusak tuh kalau kita ngikis pakai kapak. Oh gitu ya. Rusak. Bukan pakai kapal. Nah. Oke. Jadi hikmah yang bisa kita ambil daripada info unik ini adalah dalam Quran Bang Reda. Ternyata ada dijelaskan. Ada juga hikmahnya. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman di dalam Quran surat Al-Insyirah. Ini mungkin waktu kita kecil, waktu kita TPA dulu itu, Taman Pendidikan Al-Quran, sering mungkin kita diajarkan dari guru-guru kita ya kan. Kalau yang enggak TPA gimana? Yang enggak TPA nih, saya kasih tahu. Kasih paham ya. Gimana Ustaz? Nah, ini ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi dua kali loh Bang Reda Allah ulang di surat yang sama tapi ayatnya berbeda. Penegasan bahwasanya setiap ada kesulitan jangan pernah lupa pasti akan ada Allah berikan kemudahan setelahnya. Kalau kita pretel nih Bang Reda. Bang Reda. Mohon maaf Bang Reda. Pelecehan namanya. Ya gimana? Nah, jadi kalau kita lihat dalam segi bahasa Arabnya, fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya bersama kesulitan. Allah pakai di situ ma'rifah. Ada namanya ma'rifah, ada namanya nakirah. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu adalah suatu yang udah kita ketahui sama-sama. Nah, ma'rifah al-usrah yaitu
kesulitan. Berarti kesulitan itu hanya satu saja. Tapi selanjutnya Allah bilang fa inna ma'al usri yusra. Yusron itu nakirah karena dia tidak ada dimasuki alif lam. Jadi yusra di situ adalah kemudahan. Artinya apa? Bahwasanya ketika Allah memberi kita suatu kesulitan atau kesusahan, Allah tuh sebenarnya dah menyiapkan jalan keluar terbaiknya. Iya, Allah dah menyiapkan solusinya. Nggak sekedar susah ya. Tidak sekedar susah saja. Pasti ada nih. Pasti ada. Cuman manusia tidak sabar biasanya. Ya, kadang tidak sabar. Apa istilahnya pengen nak Pengen cepat instan. aja, pengen nak instan saja. Baru seperti kena itu. malas, kena masalah sedikit Insta story udah titik tuh. Wah. Ngadu. banyak keluhnya gitu ya. Banyak keluh. Seperti itu. Pokoknya kok ada susah apapun tenang saja, jangan khawatir karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu pasti memberikan beban sesuai dengan apa yang kita sanggupi. Tak mungkin kan misalnya apa ya? Misalnya apa misalnya? Apa yang susah apa? Susah-susah apapun kita insyaallah Tetap pasti ada jalan keluarnya. jalan keluarnya. Jadi Gitu. buat orang-orang di mana nih, di Siberia tadi nih, nah, ya, Panjang Yakut ya, tetaplah bersemangat karena pasti ada kemudahan ya. Ya, pasti Allah melihat orang tersebut tuh orang tersebut mampu. Iya. Kalau saya sih tak mampu mungkin. Ya katanya tadi kan tergantung perspektif. Iya, ujungnya itu. betul. Ya nih sebagai pengingat lah untuk kita semua bersama-sama pemirsa ya, ini udah dinasihati sama Ustadz kita nih bahwa bersama kesulitan tuh ada kemudahan. Jadi ya life is apa ya? Pokoknya hidup tuh selalu ada lah. Namun gak hidup kan? Ada Iya. naik ada turunnya. Tapi Betul. seperti itulah hidup. Baik, kita lanjut ke tema kita pada hari ini, move on. Boys. Allah. Ini On. apa nih move on nih apa? Anak move muda on banget nih ya. berpindah. Ya. Apa nih? Jadi move on ini Bang Reda bisa diartikan juga berpindah dan bisa juga diartikan terus berjalan. Nah, karena memang move on ini kadang identiknya kan oleh orang-orang yang dia lagi putus cinta. Sehingga dia tidak bisa. Biasanya dipakai bahasa anak muda. Betul. Ngapa kau seperti ini? Belum move on katanya. Belum move on dari mana? Kenangan indah yang masa lalu. Allah. dan Di lain ghosting sebagainya. kata dia. Nah, di ghosting dah tuh. belum bisa move on gitu. Nah, jadi memang move on ini kalau dalam bahasa keren anak muda, tapi kalau dalam bahasa tren hijrah itu disebut dengan hijrah tadi. Karena juga berpindah. Sebagaimana dulu Rasulullah itu berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dulu Yastrib ya, Ustaz ya. Ya, Nah, betul, sekarang Madinah. Jadi kenapa? Karena tadi ada guncangan di situ. Ya kan, guncangannya kenapa? Yang memang di situ Rasulullah lahir di Mekah, kenangannya banyak di situ gitu kan. Nah, sehingga memang mengharuskan Rasulullah SAW gitu kan berpindah, berhijrah. Karena tadi dalam bahasanya itu sudah diincar oleh banyak orang untuk dibunuh. Nah, walaupun memang di situ nanti ada strategi-strateginya sehingga yang tetap di rumah Rasulullah itu adalah menantunya sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi ceritanya nih biar saya tarik ya supaya Iya. pemirsa tidak roaming ya, apalagi Betul. kita orang-orang awam nih. Jadi memang berdasarkan apa yang Ustaz Windra katakan tuh Rasul tuh dulu pernah hijrah. Iya. Sebab waktu di Mekah tuh Rasulullah udah mau dibunuh ya. Iya, kan? benar. Sehingga Rasul hijrah dan orang-orang tuh datang ke rumah Rasulullah berarti gitu. Benar. Tapi yang ada Dikepung. di rumah Rasulullah tuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Betul. Oke, lanjut Ustaz. Nah, sehingga disinilah kita itu melihat bagaimana proses daripada move on di sini. Ya kan, kalau kita lihat dari peristiwa Rasulullah yang berpindah daripada Mekah ke Madinah, sehingga beliau itu berpindah dan terus berjalan. Karena kalau dilihat banyak kenangan kenangan Rasulullah di Mekah? Banyak sekali. Tapi memang di sini Allah mengatakan engkau harus pindah. Memang harus pindah. Nanti akan dijelaskan mungkin apa makna dari berpindah hijrah daripada Ustaz ini. Tapi pada dasarnya adalah ketika orang move on itu Bang Reda, kemudian dia disebut dengan gagal move on. Nah, ini bisa dapat dampak yang sangat mengerikan. Itu bisa merujuk kepada gila. Allah. Nah, na'udzubillah min Maksudnya dzalik. gagal move on. Nah, gagal move on karena Gagal dia berpindah. terlampau daripada dalam bahasa tidak mau keluar daripada zona nyaman. Gini kan orang yang gagal move on ini kan orang yang tidak mau melanjutkan hidup. Stay di situ. Ya, padahal memang dia itu memang diharuskan untuk berpindah. Jadi dulu ada kisah namanya Qais. Nah, Qais itu kalau dalam bahasa mungkin orang-orang dengar ya. Jadi Qais kan? Qais itu pernah mencintai seorang wanita namanya Laila. Nah, saking cintanya itu jadi gila dia. Nah, gilanya dia itu sangat tergila-gila dengan Laila, seakan-akan hidupnya itu dimanapun dia mandang di situ ada Laila. Nah, saking gilanya si Qais ini,
adalah ketika dia misalnya kampung Laila tuh di sana. Ya kan, kampungnya di sini. Kemudian dia menuju Mempawah lah, Mempawah lah. Misalnya Laila di Mempawah, Ya. di Pontianak. Dia terus ya tuh. Dia tak ada peduli tuh mau kiri kanan ada angin puting beliung ke, mau gempa bumi, tak ada peduli deh. Karena dia satu tuju kepada tempat di mana orang dicintainya. Nah, walaupun memang nanti akhir hidupnya juga dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi si Kois ini ibarat kata bawa motor nggak noleh kiri kanan. Johor ya terus. Nama orang gila kan gitu kan. Memang udah satu tuju udah ada di situ udah dia. Nah, makanya memang bahayanya orang gagal move on ini tadi bisa membuat Dia daripada pikirannya mencintai orang terlalu berlebihan dan dia tidak bisa move on. Iya, gagal move on. Jadi dengan terpuruknya banyaknya kenangan tadi ya. Benar. Oke. Sekarang kita bahas apa pengertian hijrah nih Ustaz. Ini jangan kita bahas cinta-cinta tolen ya. Nanti pemuda-pemuda makin baper. Oke, gimana Ustaz? Jadi hijrah ini, move on tuh bahasa gaul yang murid. Iya, bahasa gaul. Bahasa gaul. Kalau dalam Quran, dalam agama Islam tuh namanya hijrah. Ternyata Rasulullah tadi disampaikan Ustadz Wendra pernah juga berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperluas ajaran Islam. Iya. Nah, jadi ke Mekah Madinah tidak cuma berpindah tempat. Benar. Tapi Tapi ada ada sekedar menghindari pembunuhan. ya, Iya. tidak. Tapi salah satu juga fungsi atau hikmah daripada hijrah tersebut adalah memperluas ajaran agama Islam. Nah, seperti itu menurut. Terus kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak ya yang menjelaskan tentang hijrah ya Ustaz ya. Tapi ada beberapa ayat yang kita kutip ya di surah An-Nisa, salah satunya ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah ila akhir ayat. Jadi di situ Allah berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah," dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Allah akan memberikan dia tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, jadi tapi harus digarisbawahi ya, hijrah di sini yang berpindah tempat nih memang betul-betul karena Allah. Iya. Bukan karena yang lain-lainnya. Ya, berarti bisa diartikan juga bukan hanya sekedar berpindah tempat ya. Iya. Bukan hanya berpindah tempat. Hijrah ini kan bisa kalau dalam konteks Islam ya, karena kan beberapa tahun terakhir kan ngetren hijrah Iya, gitu betul. ya. Maksudnya anak-anak muda yang belajar tobat lah. Benar. seperti itu. Berarti tadi janji Allah itu apa tadi Ustaz? Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Allah akan beri tempat yang lebih baik lagi dan rezeki yang banyak. Iya, barangkali kita ngestak di satu keadaan Ya, yang mengharuskan betul. kita untuk hijrah. Misalnya kita ngerasa bekerja di suatu tempat tapi passion gitu tuh kayaknya udah habis dah. Maksudnya udah harusnya kita bergerak, pindah, Ya, move on ya. Allah janji tadi selama itu karena Allah ya tadi ya. Benar. Dia akan mendapatkan kemudahan ya tadi ya, Iya. kemudahan dan rezeki yang berlimpah. berlimpah. Gitu. Jadi untuk awalan kita hijrah tuh yakin kepada Allah ya, yakin kepada Allah bahwa Allah akan melancarkan segalanya. Iya. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut tentang hijrah ya. Ini baru permulaan saja. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, alhamdulillah pemirsa, kembali lagi kita di Ramadan Asik ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang hijrah dan tadi ya. Nah, pekerjaan tersulit di dunia. Sekarang kita beralih sejenak ke pertanyaan netizen yang sudah masuk ini insyaallah. Dan sebelum kita lanjut ke tema ini dia pertanyaan netizennya. Pak Ustadz mau tanya, kalau di akhirat nanti timbangannya digital atau timbangan konvensional? Dibawa karena syariah sekali tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Enggak, bukan timbangan konvensional atau digital, timbangan posyandu tuh. Nah, tapi enggak tahu lah gitu ya, timbangannya kayak mana. Enggak usah lah Ustadz yang jawab, biar saya yang jawab. Kita enggak tahu teman-teman timbangannya bakal seperti apa. Karena kan goib ya. Gaib sekali. Goib sekali. Enggak terbayang sama kita nanti. Tapi biar ada agama-agamanya jawaban dulu, enggak sekedar merepek saja. Silakan Ustadz, gimana Ustadz? Konvensional kah atau digital? Atau memang ada secara agama tuh Ya salam. gambaran timbangannya? Jadi memang kalau kita melihat ya Pak Reda ya, kalau nanti disebut dengan Yaumul Mizan namanya. Yaumul Mizan itu artinya di mana hari Timbangan. timbangan. Nah, timbangan itu cuma dua ya, kok tak baik, buruk di situ. Nah memang kalau biasanya kita temukan timbangan itu gimana sih? Gitu kan? Kok timbangan misalnya begini. Nah kemudian ada dua nih kan. Mana yang berat gitu kan? Kalau dia beratnya baik gitu kan, maka dia akan masuk ke surga.
Tapi kalau dia beratnya ke keburukan, maka dia akan masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya timbangan itu sederhananya tadi bagaimana bisa mengukur mana sih yang lebih berat gitu. Masalah konvensional dan digital itu wallahu a'lam di sini. Nah, tapi yang Kita pasti tidak tahu lah ya bentuknya seperti apa ya. Nah, Yang betul. jelas bukan kayak timbangan posyandu kan. Bukan timbangan di pasar bukan. bukan. Yang jelas nanti pada hari itu kita ditimbang yang mana baik. Ya. Ya. Maksudnya yang baik masuk surga, yang tak baik salam. Salam. Yang jelas bukan kita fokus kepada timbangannya seperti Iya, apa. benar. Siap ndak ente ditimbang? Nah, Lalu udah. nanya nih gambar kau kan? Nah. Oke, baik. Kita lanjut ke hijrah tadi, move on. Iya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Ustaz mengenai hijrah nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di segmen pertama tadi kita udah membahas tentang sedikit lah ya tentang apa sih maksud dan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah tadi. Salah satunya untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Baik, kalau kita ambil pengertian daripada hijrah ini ada dua pengertian Warenda. Yang pertama secara zohiri, maksudnya secara zohirnya Yang nampak. yang nampak bahwasanya hijrah itu adalah memang perpindahan tempat dari suatu tempat menuju tempat yang lebih baik. Ya. Nah, yang makna yang kedua, pengertian kedua adalah secara maknawi. Secara maknawi bahwasanya hijrah itu adalah keadaan kondisi seseorang untuk menjadi sesuatu yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Maknanya Nah, ya. maknanya. Kalau secara zohirnya berpindah. Berpindah saja. Nah, terus ada lagi kata lain dari bahasa Arab tuh akar katanya hajaro. Artinya adalah meninggalkan. Nah, meninggalkan di sini maksudnya ya mungkin kita harus hijrah dalam artian meninggalkan masa lalu kita yang udah kelam. Iya, benar. Masa lalu kita yang udah banyak maksiat lah yang kita lakukan. Makanya harus hijrah, harus kita tinggalkan kebiasaan buruk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau saya cocoknya hijrah kemana nih Ustaz? Hijrah ke London. Nggak, saya berharap hijrah apa gitu. Kok jadi Ustaz cocok nih? Ayo, Masya Allah, Masya Allah, sangat dah. cocok. Assalamualaikum. Kalau bisa saya yang gantikan Berenda dulu. Kok ada kemunduran jadi Ustaz ya Ustaz lah. Baik. Ya berarti hijrah itu memang meninggalkan suatu yang buruk lah ya secara Ya. maknawi atau yang diterapkan. Ya. Dia kan yang menurut kita bisa nilai sama-sama lah yang mana yang baik, yang mana ya. buruk ya. Gitu kita berpindah menuju tempat yang lebih baik lagi, menjadi Benar. pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Apa hadiah buat orang berhijrah Ustaz? Dijelaskan lah silakan. Ya, jadi kalau orang yang berhijrah nih Mareda ya. Tadi nama lain sebenarnya dikiaskan. Jadi memang harus digarisbawahi juga nih pemirsa ya. Jadi berpindah itu harus yang buruk ke baik. Ya. Bukan baik ke buruk. Kalau dalam kias itu minaz zulumati ilan nur. Allah. Dari kegelapan menuju cahaya menderang. Bukan minan nur ila zulumat. Bukan udah bagus dah dia punya iman, dia balik lagi ke tempat yang jahil. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka kalau sebelum kita ke hadiah nih Merda, mungkin banyak yang bertanya tentang bagaimana sih langkah pertama gitu kan. Langkah awal tips untuk bagaimana kita tuh biar bisa berhijrah. Nah, tentunya yang pertama itu dengan taubatan nasuha. Ya kan, tubu ilallahi taubatan nasuha kata Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim ya. At-Tahrim di ayat ke 8. Jadi Allah kabarkan oleh orang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya taubat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kalau biasa ngetren ini Pak Eda, orang hijrah itu biasa dengan fashionnya. Biasa orang ganti misal gamis gitu ya. Tapi besok saya pakai gamis nih ya. Hijrah. Reda Aziz hijrah. Berarti hanya sekedar fashion gitu ya. Padahal dalam segi tadi kan maknawi tadi, itu yang kedua itu dia harus pertama kali memang harus diubah adalah bagaimana sikap dia. Nah, akhlak dia. Nah, akhlak dia bagaimana yang tadinya itu mungkin dia itu ceplas-ceplos gitu kan atau suka riba, itu mungkin pelan-pelan diubah. Pengen nonton Ramadan asik ya. Nah, itu. Biar bisa hijrah ya gitu ya. Kemudian, tapi tadi Ustaz yang mengenai baju. Nah, ini harus penting juga. Ya. Kalau cewek-cewek kan itu ada aurat gitu kan. Nah, itu harus pakai kerudung. Ya. Kayak kita biasa misalnya saya ngopi nih. Saya pakai celana di bawah apa sih di atas lutut gitu atas kan, lutut, itu kan aurat laki-laki itu juga harus diperhatikan. Diperhatikan. Intinya dalam bahasa itu kita melihat nih pantas tidak seorang muslim menggunakan itu tadi dengan halayak umum tadi kan. Nah, memang sih kalau dalam pakaian nih Bang Reda memang bukanlah yang utama. Karena utama itu tetap pasti ibadah niat itu. Tidak boleh menilai. Benar. Don't judge
Cover by people, book. itu ada. Book by cover. Iya. Baik. Jadi pakaian itu bukanlah yang utama, tapi yang terlihat pertama. Hmm. Jadi orang tuh bisa melihat kita nih, orang ini bagus tak ya, bersih enggak dia? Wangi enggak dia, bagus dah. Itu daripada yang pertamanya. Kesan pertamanya. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah diperbaiki sholatnya. Karena janji Allah, orang yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hubungannya kepada Allah ataupun kepada siapapun. Yang terakhir adalah memperbaiki yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana hubungan dia kepada kedua orang tua. Nah, saya rasa keempat ini kalau kita lakukan sebagai tahap awal hijrah, maka insya Allah Allah akan bimbing mereka. Karena Allah tadi bersuka orang yang bertobat, kemudian memperbaiki akhlak sebagaimana Rasulullah tugas utamanya kan innama bu'istu liutam makarimal akhlak. Kemudian salat. Ya, karena salat ini kan wasala yasilu silatan fa wasalatun. Salat itu silah. Silah itu adalah hubungan yang sangat luar biasa, yang sangat erat antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak bisa dipisahkan. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Karena tadi ridho tadi itu orang tua. Iya, yang sebelumnya kalau disuruh beli garam ngomel-ngomel Nah, gitu ya. nanti lo katanya. Lagi ngepus dan lain sebagainya. Mulailah belajar ya. Mulailah belajar untuk apa namanya, untuk ya lebih bagus lagi lah kepada orang tua kita. Udahlah. Nggak lawar-lawar benar, durhaka lagi. Nah, kan jahat menurut saya ini biasa nih. Astagfirullahaladzim. Ini kan banyak terjadi di negara Konoha ya. Konoha ya. Oke, selanjutnya Ustaz. Oke, Balasannya. apa? Hadiahnya. Hadiah tadi belum dijawab nih. Baik, Bismillah. Nah, singkat saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha mengasihi. Nah, jadi balasan daripada orang yang berhijrah itu di dalam Quran surah Al-Baqarah menjelaskan bahwasanya nanti itu di ujung ayatnya Allah langsung mengampuni, Allah Maha Pengampun. Jadi salah satu balasan bagi orang yang berhijrah karena Allah tadi kan, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Nanti itu di ujung ayatnya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seperti itu Marida. Jadi salah satu itu ya, Allah tuh mengampuni dosa-dosa kita ketika kita berhijrah dari yang dulunya jelek. Maksudnya jelek nih bukan wajahnya ya, jelek tingkah lakunya. Takdir Allah dong. Jelek tingkah lakunya, sifatnya dan lain sebagainya, kepribadiannya. Hijrah menjadi yang lebih baik. Nah, di situ kalau ada diselipkan dalam hatinya karena Allah, nah itu dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul hijrah karena Allah, Allah akan ampunkan ya. Ampunkan dosa-dosanya. Siapapun kita lah. Siapapun kita. Mau dia pemabuk ke, penjudi ke, dan lain sebagainya. Dari yang sebelumnya begini ya, minum, akhirnya dia begini. Tunggu minum pakai gentong gitu. Dan itu memang pasangan tuh Bang Reda. Pasangan hijrah tuh selalu jihad. Selalu jihad. Maka tadi maksudnya disampaikan jihadnya apa? Ke Palestina gitu bukan? Bersungguh-sungguh. Ya, bermujahadah itu sungguh. Jadi memang yang paling terbesar yang harus kita lawan adalah jihad bin nafsi. Sehingga kita itu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita. Terkadang kita ini itu kan juga terjatuh ke masa lalu yang kelam gitu kan. Nah, itu memang tidak mudah Mereda untuk bangkit daripada keterpurukan menjadi yang itu tuh. Karena setelah hijrah tuh yang dibutuhkan adalah kesungguh-sungguhan kita dalam hijrah tersebut. Benar. Karena banyak sekali godaan yang membuat kita bisa kembali lagi mungkin terjerumus ke hal-hal buruk. Baik mirsa, alhamdulillah itu tadi kita Ramadan asik, Masya Allah, mudah-mudahan bisa memberikan kesan yang baik untuk kita juga, memberikan penuntut ilmu lah bahasanya di sore hari ini, membuat kita menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah lah ya dalam hijrah kita. Ya, insyaallah ini terima kasih kepada ustadz-ustadz yang udah mau hadir di Ramadan Asik, Ustadz Wendra, Ustadz ini, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jangan lelah untuk membimbing kami ini untuk hijrah ya. Termasuk saya dan kru-kru juga.
Ya mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi insyaallah pemirsa. Kita akan lanjut lagi di esok hari yang akan datang di jam yang sama, jam menuju buka puasa lah insyaallah ya, menemani waktu berbuka puasa pemirsa semuanya. Barakallahu fikum, terima kasih. Saya Reda Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kru dan siapapun yang bertugas pada hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.